Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fi ahlihi masrura. Baik, silakan diperhatikan. Yang pertama kita akan membahas pada bacaan innahu. Di sini ada dua hukum. Yang pertama yaitu hukum gunah, karena nun yang bertasdid itu merupakan salah satu daripada huruf gunah. Jadi cara membacanya itu harus ada tekanan sekaligus digunakan ya, 2 atau 3 harokat. Innahu, seperti itu ya. Dan hukum yang kedua yaitu pada bacaan hu-nya. Di sini dihukumi mad silah qasirah ya. Jika cetakan Indonesia itu biasanya angka 6 ya, seperti ini. Jadi domah terbalik, itu menandakan bahwa bacaan tersebut dihukumi mad silah qasirah ya. Untuk bacaan mad silah qasirah itu harus dipanjangkan 2 harokat ya. Innahu kana. Nah, bacaan ka di sini dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat ya. Karena apa? Karena ada fathah kaf lalu berhadapan dengan alif. Kana fi ahlihi. Di sini ada mad tabi'iyah lalu berhadapan dengan hamzah, namun hamzah tersebut posisinya berada di lain kata ya, atau di lain kalimat. Maka bacaan mad tersebut dihukumi mad jaiz munfasil ya, dan dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Fi ahlihi, ini mad silah ya, mad silah qasirah, karena ha dhamir tersebut bukan berhadapan dengan huruf hamzah. Jika ha dhamir tersebut berhadapan dengan huruf hamzah, maka dihukumi mad silah tawilah ya. Kalau di sini dihukumi mad silah qasirah, dibacanya 2 harokat. Ahlihi masrura. Ada dhammah ra lalu berhadapan dengan waw sukun, maka dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Masrura, seperti itu ya. Dan ketika diwakafkan di sini dihukumi mad iwad ya. Cara membacanya pertama hilangkan suara tanwin ra-nya, lalu digantikan dengan bacaan panjang 2 harokat. Innahu kana fi ahlihi masrura, seperti itu. Baik, selanjutnya innahu dhanna an lan yahur. Baik, perhatikan di sini juga sama ya, seperti ini. Jadi ada 2 hukum. Yang pertama hukum gunahnya karena nun yang bertasdid ya, dan yang kedua yaitu bacaan hu-nya. Di sini dihukumi pada silah qasirah ya, karena ha dhamir tersebut bukan berhadapan dengan huruf hamzah. Jadi dihukumi mad silah qasirah dan dibacanya 2 harokat. Innahu dhanna, ini juga sama dihukumi gunah ya, karena nun yang bertasydid. Jadi selain ditekankan harus ada gunahnya ya, 2 atau 3 harokat. Dhanna an lan yahur. Ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham, di sini huruf lam ya, dan termasuk idgham bila gunah. Jadi cara membaca nun sukun tersebut itu harus dimasukkan ke huruf lam ya, tanpa ada gunah ya. Al-yahur. Dan yang kedua ini juga sama, ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham, di sini huruf ya, namun di sini termasuk idgham bigunah ya. Jadi cara membaca nun sukun di sini itu harus dimasukkan ke huruf ya disertai dengan gunah ya, atau dengung. Dan ketika diwakafkan di sini dihukumi mad arid disukun ya, karena sebelum huruf terakhir itu terdapat mad tabi'i ya. Di sini mad tabi'i waw. Jadi dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Innahu dhanna an lan
sahur. Seperti itu. Baik, selanjutnya bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala, ini la di sini dihukumi martabai dibacanya 2 harokat ya. Dan di sini ada tanda waqaf mu'allaqah ya. Jadi bila ada tanda seperti ini pasti ada 2 tanda ya. Seperti ini. Jadi ini menandakan bahwa boleh berhenti pada salah satunya. Tadi kita di sini sudah berhenti, berarti di sini kita lanjut ya. Bala inna rabbahu, inna hukum gunah ya, karena nun yang bertasdid. Jadi selain ditekankan harus ada gunahnya ya. Inna rabbahu, ha domir bukan berhadapan dengan huruf hamzah, maka dihukumi mad silah qasirah, dibacanya 2 harokat. Rabbahu kana, kana di sini dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Bihi, ini juga sama, ha domir bukan berhadapan dengan huruf hamzah, maka dihukumi mad silah qasirah ya, dibacanya 2 harokat. Basira, si, nah di sini ada kasrah shad ya, lalu berhadapan dengan ya sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Basira, nah ini dihukumi mad iwad ya. Jadi pertama hilangkan suara tanwin ra-nya, lalu digantikan dengan bacaan panjang 2 harokat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Seperti itu. Baik, selanjutnya fala uqsimu bisyafaq. Perhatikan fala di sini ada mad tabi'i alif, lalu berhadapan dengan huruf hamzah, namun hamzah tersebut berada di lain kata ya. Jadi antara kata fala dan kata uqsimu, jadi beda kalimat ya. Dihukumi mad jaiz munfasil, dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Fala uqsimu, di sini ada qalqalah ya, karena huruf qaf ini merupakan salah satu daripada huruf qalqalah. Jadi cara membacanya itu harus dipantulkan ya. Uqsimu, seperti itu. Bisyafaq, alif lam syamsiah ya, karena tidak ada tanda sukun di atasnya. Bisyafaq. Ini juga sama, ketika diwakafkan maka itu ada suara pantulan huruf qaf ya. Kenapa? Karena huruf qaf ini merupakan salah satu daripada huruf qalqalah ya. Dan di sini sukunnya itu sukun karena wakaf ya, maka dihukumi qalqalah kubra. Fala uqsimu bisyafaq, seperti itu. Selanjutnya wallaili wa ma wasaq. Wallaili madlin ya, ada fathah lalu berhadapan dengan ya sukun. Wallaili wa ma, bacaan ma dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i, ada fathah mim lalu berhadapan dengan alif. Wa ma wasaq, ketika diwakafkan maka di sini ada pantulan huruf qaf ya, dan termasuk qalqalah kubra di sini ya, karena qaf sukun tersebut itu karena wakaf ya, bukan asalnya. Wallaili wa ma wasaq, seperti itu. Selanjutnya wal qamari idza tasaq. Wal qamari, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya. Keterangannya bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah, maka lam tersebut itu harus dibaca sukun atau harus dizahirkan ya. Wal qamari idza tasaq, ini alif lam syamsiyah, jadi dari bacaan za langsung ke ta ya, jadi alif lam tersebut tidak dianggap. Idza tasaq, ketika diwakafkan maka di sini ada pantulan huruf qaf ya, karena huruf qaf ini merupakan salah satu daripada huruf qalqalah dan cara membacanya itu harus ada pantulannya. Sekaligus di sini dihukumi qalqalah
kubro ya. Karena sukunnya itu karena diwakafkan, bukan karena asalnya. Baik, selanjutnya la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna, hukum gunah ya, karena nun yang bertasydid itu merupakan salah satu daripada huruf gunah. Jadi tidak hanya ditekankan saja, melainkan harus ada gunahnya. La tarkabunna tabaqan. Di atas qaf ada tanwin fathatain, lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini huruf ain ya. Maka suara tanwin tersebut itu harus dijelaskan ya secara suara tanwinnya. Tabaqan an tabaq. Nah, di sini ada nun sukun, lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa ya. Di sini huruf ta dan termasuk ikhfa aqrab ya. Jadi cara membaca nun sukun tersebut itu harus disamarkan ya. Sekaligus tingkat kesamaran dan gunahnya itu lebih tinggi samarnya ya daripada gunahnya. Tabaq, seperti itu. Dan ketika diwakafkan di sini sama ya, ada pantulan huruf qaf karena huruf qaf ini merupakan salah satu daripada huruf qalqalah, dan di sini termasuk qalqalah kubra. La tarkabunna tabaqan an tabaq, seperti itu. Baik, selanjutnya fama lahum la yu'minun. Fama dibaca dua harokat ya, karena ada fathah mim lalu berhadapan dengan alif, maka dihukumi mantabi'i ya. Fama lahum, mim sukun berhadapan dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim lagi, maka dihukumi idhar syafawi. Jadi cara membaca mim sukun tersebut itu harus dijelaskan. Fama lahum la, bacaan la dibaca dua harokat ya, karena dihukumi martabi'i. La yu'minun. Ketika diwakafkan maka di sini dihukumi mad arid disukun ya, karena sebelum huruf terakhir ada martabi'i ya. Jadi cara membacanya bisa dipanjangkan dua harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Fama lahum la yu'minun. Sadaqallahul azim.